Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Dita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar nih adik-adik yang ada di rumah? Kak Dita harap kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan penuh semangat, dan yang pastinya hari ini Kak Dita harap kita semua penuh sukacita karena kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum ibadah kita dimulai, Kak Dita mau kembali mengingatkan agar adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan juga uang persembahan. Kalau ada adik-adik yang mau mencatat khotbah hari ini, jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya dan juga buku catatannya. Jadi adik-adik bisa mengikuti ibadah dengan tenang sampai selesai. Kalau gitu, Kak Dita sekarang mau mengajak adik-adik untuk sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya sudah siap dong ya. Kalau gitu, Kak Dita mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 354 ayatnya yang pertama. Kidung Ceria 354 ayatnya yang pertama. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Dita mau ngajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu minggu ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam sekolah kami, di dalam kegiatan kami, dan dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih juga hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, serta nafas kehidupan yang baru, sehingga kami boleh bertemu dengan kekalayan walaupun secara virtual untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti tentang cerita yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Untuk Kakak Layan yang akan bercerita, Tuhan juga boleh berkati sehingga firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Diamkanlah suara-suara di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah hanya suara Tuhan saja yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, kita saat ini akan mendengarkan firman yang terambil dari Perjanjian Lama nih adik-adik. Dari mana? Dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Teman kita akan membacakannya untuk kita. Kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Teman-teman, mari kita membaca dari kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan
sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak-anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap berbuat jahat. Janganlah orang asing yang membungkam diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku sesuatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Sesuatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang mengabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab Tuhanku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepada lagi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita tadi sudah baca ya kitab Yesaya. Nah, Yesaya ini adalah nama seorang nabi, adik-adik. Nabi yang Allah tugaskan untuk mengingatkan bangsa Israel. Emangnya bangsa Israel kenapa ya harus diingatkan? Nah, kalau adik-adik ingat ceritanya, bangsa Israel ini kan adalah bangsa yang tegar tengkuk ya. Sekalipun bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah, tapi mereka ini suka banget melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih gitu. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan menempatkan mereka di pembuangan di Babel. Nah, adik-adik ingat gak tuh ceritanya? Ya, mereka berada di satu tempat pembuangan yang mana mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan di Israel, di Yerusalem gitu ya. Kenapa? Ya namanya juga tempat pembuangan ya, tempat yang
ala kadarnya, seadanya. Mereka tidak bisa bebas berbuat sesuatu. Mereka sangat-sangat tersiksa berada di pembuangan di Babel. Nah, adik-adik, ketika mereka itu berada di pembuangan di Babel, menurut adik-adik nih, apa sih yang bisa mereka lakukan untuk bisa keluar dari tempat perbudakan itu atau dari tempat pembuangan itu? Apa? Mereka kabur dari Babel? Oh, tidak bisa adik-adik. Mereka kan sedang ditawan gitu ya ceritanya, tidak bisa. Nah, adik-adik, mereka ini kan berada di pembuangan ini adalah satu bentuk pelajaran yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu kembali kepada perintah Tuhan, untuk kembali taat kepada Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Ya, satu-satunya jalan yang bisa membuat mereka itu pulih atau kembali ke jalan yang benar adalah dengan mereka kembali kepada Allah gitu adik-adik. Kenapa? Karena kondisinya mereka itu dengan penuh dosa ya, sangat melupakan hati Tuhan. Nah, mereka hanya bisa memerlukan keselamatan dari Tuhan. Mereka tuh ibaratkan seperti sedang terjebak di dalam lumpur hidup adik-adik. Adik-adik tahu kan ya lumpur hidup? Ketika ada benda atau manusia yang terjebak di dalam lumpur itu akan menarik terus-menerus menarik orang yang berada di dalamnya, sehingga apa? Lambat laun orang tersebut akan semakin masuk ke dalam lumpur tersebut. Nah, dosa itu ibarat kata seperti itu adik-adik. Kita tidak bisa melakukan sesuatu gitu, ibarat kata seperti terjebak, sehingga kita tidak bisa berusaha untuk meloloskan diri. Satu-satunya yang bisa meloloskan kita dari jerat dosa ya anugerah Tuhan. Jadi adik-adik jangan berpikir bahwa ketika melakukan dosa itu semua bisa diobati dengan perbuatan baik ya, tidak bisa. Kenapa? Karena dosa tidak bisa diukur ya adik-adik. Ketika adik-adik melakukan kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C, semua nilainya sama. Kenapa? Karena semua dosa itu sama-sama mendukakan hati Tuhan. Tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar, dosa sedang, dosa demi kebaikan, itu tidak ada adik-adik. Sekali berbuat dosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita sudah istilahnya dilumuri dosa, dan kita hanya bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan untuk menjadikan diri kita suci kembali, seperti itu kurang lebih. Ibarat kata kayak susu gitu ya adik-adik, ada susu berwarna putih, ketika ditetesi tinta, satu tetes aja, nah otomatis susu tersebut pasti akan tercemar dengan tinta. Sama seperti dosa ya, dosa mau dosa kecil, mau dosa besar, ketika kita melakukan itu ya kita sudah tercemar dosa, seperti itu ya adik-adik. Sehingga apa? Hanya Tuhan sajalah yang bisa menyelamatkan kita dari jerat dosa tersebut. Nah, sehingga apa yang dialami oleh bangsa Israel ini di tengah-tengah keterpurukan mereka, karena mereka melakukan sesuatu yang merupakan hati Tuhan, dan juga mereka tersiksa di dalam tempat pembuangan, Tuhan mengutus seorang nabi. Siapa itu? Nah, ini yang kita baca tadi, Yesaya. Untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa meskipun Tuhan bersedih, Tuhan memberikan hukuman pada mereka, tapi Tuhan tetap mau menyelamatkan mereka. Keselamatan Tuhan itu tetap ada kok gitu. Dengan cara apa sih? Dengan cara bangsa Israel ini pertama-tama harus mau diselamatkan gitu ya. Ibarat kata kalau minta tolong tapi orangnya tidak mengulurkan tangan, gimana caranya menolong gitu ya. Nah, kedua, ketika diselamatkan harus mau untuk menghidupi keselamatan tersebut dengan apa? Dengan mau taat akan perintah Tuhan gitu ya. Nah, adik-adik, melalui peristiwa bangsa Israel dalam tempat pembuangan ini, kita mau belajar bahwa kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, keselamatan yang Tuhan Allah berikan itu adalah disampaikan melalui nabi-nabi gitu ya. Nah, di zaman sekarang nih, bagaimana ya? Apakah kita juga menerima keselamatan yang dari Tuhan nih? Tentu adik-adik ya. Tuhan menyampaikan berita keselamatan itu melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus.
melalui peristiwa di kayu salib yang menyatakan bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita semua. Artinya apa? Keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk semua orang yang mau diselamatkan dan mau taat kepada perintah Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Ketika kita sudah diselamatkan, bukan berarti kita jadi semena-mena gitu ya. Oh, aku sudah bersih dari dosa, berarti ya sudah aku bebas melakukan sesuatu. Tidak, kita tetap harus mau menaati perintah dari Tuhan. Caranya bagaimana? Banyak ya. Tuhan bilang kita harus rajin berdoa, kita harus mau beribadah kepada Tuhan, kita harus mau menghormati orang tua. Itu adalah perintah-perintah yang harus kita taati, kita patuhi. Kenapa? Sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita harus mau berbuat baik sebagai wujud syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Nah, beda ya ceritanya. Jadi bukan kita berbuat baik supaya diselamatkan, tapi kita berbuat baik, kita mau taat, kita mau patuh karena kita sudah diselamatkan, gitu adik-adik ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mau tetap setia dan taat dong kepada perintah Tuhan. Seperti tadi ya, kita mau beribadah, kita mau berdoa, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, mau dengar-dengaran orang tua. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang mau taat kepada Tuhan. Adik-adik berada saat ini mengikuti ibadah, itu bentuk ketaatan adik-adik. Adik-adik mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, adik-adik mau memuji nama Tuhan, adik-adik harus pertahankan ketaatan itu. Jangan sampai nih rasa malas atau bujukan-bujukan mungkin dari teman mengakibatkan adik-adik jadi malas dan tidak mau taat. Itu tantangan yang harus adik-adik lawan dan hindari ya adik-adik. Nah, kakak berharap kita semua mau menjadi anak-anak yang terus-menerus taat, terus-menerus mau patuh dalam kondisi apapun gitu ya. Meskipun sekarang masih beribadah di rumah, nah ini tantangannya nih. Apakah kita mau mengikuti rasa malas untuk tetap tidur-tiduran di rumah, atau kita mau ikut ibadah bersama-sama nih sekalipun melalui online. Dan juga banyak hal-hal lainnya juga ya. Apakah kita mau tetap taat kepada protokol kesehatan, atau kita sudah mulai bosan, kita sudah mulai capek nih gitu karena ya pandeminya juga tetap aja masih ada. Nah, pilihan di tangan adik-adik. Adik-adik tetap mau taat atau tidak. Pastinya mau taat dong ya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik mari kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan tadi. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 269, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kidung Ceria 269, ayatnya yang pertama dan yang kedua.
adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kakak berharap kita semua dapat terus mau setia dan taat untuk ikut ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh memuji dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga Engkau mampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk papa dan mama, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam tanggung jawab mereka, dalam membesarkan kami anak-anaknya. Tuhan saja yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita Bapa. Begitu juga untuk kami anak-anaknya, biarlah Bapa kami dapat selalu menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada firman Tuhan dan juga dengar-dengaran kepada orang tua kami Bapa. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang membawa berkat dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah Bapa saat ini kami dapat terus mengikuti ibadah dengan baik meskipun secara online, dan juga untuk ibadah offline yang sudah mulai berjalan. Biarlah orang-orang juga dapat tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menghadiri ibadah di gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Bapak yang mungkin sudah dilaksanakan sebagian secara offline dan juga tetap dilaksanakan secara online. Biarlah Bapak kami dapat tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan yang memberikan hikmat, kepandaian, dan kepintaran agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, baik itu teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, maupun di lingkungan rumah. Untuk teman-teman kami yang berulang tahun, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka umur yang panjang dan sukacita di umur mereka yang baru ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan saja yang memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas dan juga pergumulan hidupnya. Dan biarlah Bapa mereka dapat selalu bersukacita dalam melayani Tuhan melalui video online ini. Kami juga tetap dan selalu berdoa Tuhan agar pandemi ini lekas berlalu dari muka bumi ini Bapa. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang tetap mematuhi protokol kesehatan, anak-anak yang tetap berpengharapan pada Engkau Bapa. Kami yakin Engkau bekerja memulihkan kondisi saat ini Bapa. Dan juga untuk vaksinasi Bapa, biarlah dapat terdistribusi dengan baik, orang-orang yang memerlukan vaksin dapat tervaksin dengan baik, sehingga kondisi saat ini orang-orang dapat semakin baik lagi Bapak karena vaksin yang sudah terdistribusi dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Tuhan yang memberkati persembahan kami agar dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sambut doa ini Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Adik-adik, Kak Tasya ada aktivitas nih. Tadi kan kita berbicara tentang aku mau jadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kakak mau meminta adik-adik untuk menuliskan di kertas apa-apa aja nih yang adik-adik lakukan sebagai bentuk janji kesetiaan adik-adik kepada Tuhan. Nah, bisa ditulis dalam kertas ya. Tindakan-tindakan apa aja nih yang adik-adik lakukan untuk menunjukkan kesetiaan adik-adik. Jangan lupa setelah dibuat, dikumpulin melalui WA ke Kak Tasya ya. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.